Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika terdapat portal ke dunia lain yang ternyata berada di sekitar kita? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam series yang berjudul Paranormal. Series ini akan mengisahkan tentang seorang pria yang tak mempercayai tentang kehidupan supranatural. Series ini terdiri dari 6 episode, yang mana saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berlatar belakang di negara Arab, diperlihatkan seorang pria bernama Dr. Rifat yang merupakan seorang profesor di sebuah kampus. Ia memiliki suatu pendirian bahwa dia tak mempercayai dan menganggap jika hal gaib itu tak ada. Walaupun ia sering mengalami kejadian aneh di kehidupannya sehari-hari, ia pun tetap menganggap jika semua itu adalah kejadian yang kebetulan terjadi. Bahkan, walaupun sebagian orang berusaha meyakinkannya tentang hal paranormal, ia pun malah menghubungkannya dengan penjelasan ilmiah, seakan semua itu adalah hal yang lumrah. Suatu hari, Dr. Rifat kembali bertemu dengan sahabat kuliahnya dahulu yang bernama Maggie yang berasal dari Skotlandia. Tujuan Maggie datang ke negara Arab sebab dia ingin melakukan suatu penelitian untuk memenuhi tugas dari pekerjaannya. Ketika selesai bekerja, Dr. Rifat pun mengajak Maggie untuk berjalan-jalan ke sekitar kota dan mengajaknya untuk ikut berkumpul bersama keluarganya. Tak diduga, di dalam perkumpulan itu terdapat tunangan dari Dr. Rifat yang bernama Huwaida yang seketika merasa cemburu. Walaupun terasa sakit, Huwaida tetap bersikap dewasa terhadap tunangannya. Syukran Huwaida. Ketika makan bersama tengah berlangsung, mereka pun membahas masa kecil mereka yang pernah mengalami kejadian aneh. Kejadian itu bermula ketika Dr. Rifat bersama adik dan kakaknya tengah bermain petak umpet di suatu ladang. Pada waktu itu, Dr. Rifat tak sengaja bertemu dengan wanita kecil bernama Shiraz yang tinggal di sebuah rumah yang cukup besar. Karena tak tega melihat Shiraz yang sepertinya kesepian, Dr. Rifat pun kemudian mengajaknya untuk ikut bermain bersama. Setelah sudah semakin dekat satu sama lain, Shiraz pun mengajak Dr. Rifat dan yang lainnya untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sana, mereka semua pun merasa takjub dengan keindahan rumah dari Shiraz. Bahkan, mereka juga diberi hidangan yang sangat lezat yang tak pernah mereka makan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, mereka pun mulai merasa aneh dengan kelakuan dari Shiraz yang sangat mencurigakan. Perlahan, mereka pun mulai menjauh dari Shiraz kecuali Dr. Rifat. Dr. Rifat malah menganggap Shiraz sebagai sahabat dekatnya yang lebih peduli kepadanya. Pada suatu malam, Dr. Rifat diajak oleh Shiraz untuk bermain petak umpet berduaan di rumahnya. Awalnya, semuanya pun berjalan dengan normal. Namun, ketika giliran Dr. Rifat yang berjaga, keanehan pun mulai terjadi. Rumah dari Shiraz pun tiba-tiba menjadi rumah kosong yang tak berpenghuni. Namun, hal itu tak membuat Dr. Rifat merasa takut. Ketika berada di atap rumah, Dr. Rifat pun menemukan Shiraz yang di sana. Entah apa yang terjadi, Dr. Rifat malah melompat dari ketinggian yang membuatnya pun terjatuh ke bawah. Beruntungnya, datanglah kakak tertua dari Dr. Rifat yang bernama Reda yang langsung menyelamatkannya. Walaupun Reda harus mengalami patah tulang di bagian kakinya. Semenjak kejadian itu, Dr. Rifat dan yang lainnya pun diperintah oleh Reda untuk berjanji tak mendatangi rumah aneh sebelumnya. Selesai bercerita,
Kakak perempuan dari Dr. Rifat pun mengatakan kepadanya jika anaknya yang bernama Taha mengalami hal aneh dengan bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Dr. Rifat pun langsung mendatangi Taha dan menasihatinya bahwa apa yang dilihatnya itu berasal dari pikirannya. Maka dari itu, kendalikanlah pikiranmu dan lawanlah rasa takutmu. Setelah itu, Dr. Rifat pun mengantarkan Huwaida bersama Maggie untuk pulang ke apartemen mereka masing-masing. Walaupun hal ini terasa menyakitkan bagi Huwaida, ia pun tetap bersikap dewasa dan menahan rasa cemburunya terhadap Maggie. Keesokan paginya, Dr. Rifat mendapatkan panggilan dari pihak pemerintahan yang mengabarkan bahwa mereka membutuhkan bantuannya untuk mengautopsi sebuah mumi yang usianya diperkirakan mencapai ribuan tahun. Ketika autopsi akan dimulai, beberapa ilmuwan pun merasa heran dengan kostum yang dipakai oleh Dr. Rifat. Dr. Rifat pun menjawab jika ia sedang berjaga-jaga. Tak diduga, ketika salah satu ilmuwan menyayat perut dari mumi itu, keluarlah ratusan serangga aneh yang membuat mereka pun ketakutan. Ketiga ilmuwan yang bersama Dr. Rifat pun harus dilarikan ke rumah sakit karena tersedak oleh serangga yang masuk ke mulut mereka. Kejadian ini pun malah dianggap oleh Dr. Rifat sebagai kecelakaan biasa. Malam harinya, Dr. Rifat mengajak Huwaida untuk pergi ke bioskop berdua. Ketika tengah menonton film, Dr. Rifat terus merokok yang membuat Huwaida merasa kesal dan langsung mengambil rokok milik Dr. Rifat. Sepulangnya dari sana, Huwaida pun merasakan hal aneh dengan mengalami kejadian tak masuk akal di apartemennya. Dengan bergegas, Huwaida pun langsung pergi ke apartemen dari Dr. Rifat dengan berjalan kaki. Sementara itu, Dr. Rifat yang baru tiba di apartemennya, ia pun ditunggu oleh seorang pria yang bernama Ramzi. Ramzi kemudian menjelaskan alasannya kemari karena ia ingin mengabarkan bahwasannya ketiga ilmuwan yang bersama Dr. Rifat sebelumnya dinyatakan tewas. Ramzi pun juga mengatakan bahwa mumi sebelumnya adalah saudara dari Fir'aun. Menurut kisah mitologi kuno, siapapun yang membongkar makam dari mumi itu maka wabah mematikan akan bermunculan. Dr. Rifat yang mendengarkannya pun ia sedikit tersenyum dan kemudian menyuruh Ramzi untuk pulang. Namun, dikarenakan Ramzi terus memaksa dan meminta tolong kepadanya, Dr. Rifat pun mulai mendengarkan penjelasan darinya. Walaupun ia tetap tak percaya dengan hal-hal berbau mistis. Di bawah apartemen, terdapat Huwaida yang diserang oleh makhluk menyeramkan. Teriakan Huwaida pun terdengar oleh Dr. Rifat dan juga Ramzi. Dengan bergegas, mereka berdua pun langsung membawa Huwaida untuk menuju ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, banyak sekali orang yang mengalami penyakit aneh. Ramzi pun mengatakan jika wabah yang diramalkan telah dimulai. Namun, Dr. Rifat tetap tak mempercayainya. Di dalam tas milik Huwaida, Dr. Rifat teringat bungkus rokoknya yang dibawa oleh Huwaida sebelumnya. Ketika ingin mengambilnya, muncullah kumbang aneh yang tak pernah mereka lihat. Di samping itu, datanglah Maggie yang menemui Dr. Rifat setelah ia mendapatkan kabar tentang keadaan dari Huwaida. Ramzi pun kemudian mengatakan bahwa mereka harus mengembalikan mumi dari saudara Fir'aun agar keadaan kembali normal. Awalnya, Dr. Rifat tak mau melakukannya. Namun, dikarenakan Ramzi mengatakan jika semua ini demi keselamatan dari Huwaida yang tengah sekarat, ia pun menyetujuinya. Pertama-tama, mereka pun mendatangi tempat autopsi sebelumnya untuk mengambil mumi yang mereka cari. Setelah itu,
mereka pun bergegas untuk pergi ke salah satu piramida yang merupakan makam dari mumi itu berada. Pada akhirnya, mumi itu pun berhasil dikembalikan dan keadaan mulai kembali normal. Namun, melihat kondisi Huwaida yang belum juga sadarkan diri, Dr. Rifat pun merasa marah kepada Ramzi dan mengatakan bahwa ceritanya sebelumnya hanyalah omong kosong. Beberapa hari kemudian, keadaan Huwaida masih tetap sama saja dan tak sadarkan diri. Ketika pulang ke rumahnya, Dr. Rifat menerima surat dari sahabat seperjuangannya dahulu yang bernama Louis. Di surat itu, Louis mengundang Dr. Rifat untuk datang ke acaranya yang membahas mengenai bunga langka yang merupakan obat untuk segala penyakit. Ketika sudah bertemu dengan Louis, Dr. Rifat pun bertanya kepadanya apakah bunga langka yang bernama silpium itu bisa menyadarkan orang yang tengah koma. Louis pun menjawab iya, namun sayangnya bunga itu sudah tak ditemukan lagi beberapa tahun terakhir. Namun, menurut informasi dari beberapa penjelajah bahwa mereka pernah melihat silpium di sebuah tempat di atas gurun. Dengan bergegas, Dr. Rifat pun langsung mengajak sahabatnya untuk pergi ke sana. Setibanya di tempat tujuan, Louis pun menyarankan mereka untuk beristirahat lebih dulu sebab hari kini sudah malam. Ketika tengah membuat api unggun, Louis memainkan kartu tarot untuk meramalkan hal-hal yang terjadi kepada Maggie. Dr. Rifat yang melihatnya pun merasa tak percaya dengan apa yang diramalkan oleh Louis. Hingga ketika hari sudah menjelang tengah malam, muncullah penduduk suku di sana yang bertanya tentang apa tujuan mereka mendatangi tempat ini. Louis pun menjelaskan jika mereka ingin mencari bunga silpium. Mendengar hal itu, ketua suku pun menjawab jika bunga itu telah punah dan sudah tak ada lagi. Tak hanya itu, Louis juga diperintah untuk pergi sebelum fajar atau mereka akan menerima resikonya. Ketika penduduk suku itu telah pergi, datanglah salah satu anggota suku yang mengabarkan jika dia mengetahui tempat dari bunga silpium berada. Sebenarnya, bunga itu masih ada di sebuah goa dan dijaga oleh makhluk mengerikan. Namun, jalan masuk ke goa itu telah ditutup oleh bebatuan yang bertujuan untuk mencegah makhluk di dalamnya agar tak bisa keluar. Sebelum pergi ke goa itu, anggota suku sebelumnya pun minta imbalan kepada Dr. Rifat. Setelah itu, anggota suku itu pun mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Setibanya di depan goa, Dr. Rifat langsung meledakkan bebatuan di depan goa dengan menggunakan bom dinamit. Melihat hal itu, anggota suku sebelumnya pun langsung lari ketakutan. Kemudian, Dr. Rifat mengajak kedua sahabatnya untuk masuk ke dalam goa dan mencari keberadaan dari bunga silpium. Ketika pagi telah tiba, mereka juga masih belum menemukan apa yang mereka cari. Dr. Rifat pun kemudian mengajak kedua sahabatnya untuk keluar dari dalam goa. Tak diduga, mereka pun malah melihat keadaan anggota suku sebelumnya yang tewas mengenaskan. Louis pun menganggap jika semua itu adalah kutukan akibat mereka yang memasuki goa. Namun, Dr. Rifat tak mempercayainya. Malam harinya, ketika mereka sedang bersantai, terdapat seekor gorila yang tiba-tiba menyerang mereka. Dengan kecerdikannya, Dr. Rifat pun langsung memancing gorila itu agar terperangkap di pasir hisap. Keesokan paginya, mereka pun berniat untuk kembali pulang setelah tak menemukan bunga silpium yang mereka cari. Ketika menuruni gurun pasir, mereka pun melihat seluruh penduduk suku sebelumnya yang tewas mengenaskan. Louis pun percaya jika semua ini ada hubungannya dengan kutukan. Namun, Dr. Rifat tetap berpikir positif dan tak mempercayai ucapan dari Louis mengenai kutukan.
Setelah mereka bertiga sudah cukup lama berjalan, mereka pun merasa heran sebab jalan yang mereka lewati selalu berputar-putar. Namun, dari sebuah arah, muncullah Shiraz yang hanya dapat dilihat oleh Dr. Rifat. Shiraz kemudian menuntun Dr. Rifat dan yang lainnya ke dalam goa untuk menunjukkannya tentang tempat dari bunga silpium berada. Di samping itu, Dr. Rifat juga menemukan anak dari gorila di sana. Dr. Rifat pun langsung memberikan anak gorila itu kepada ibunya yang mengamuk di luar goa. Setelah keadaan sudah kembali normal, mereka pun memutuskan untuk kembali pulang. Setibanya di rumah dari Louis, Dr. Rifat pun menyuruh Louis agar meramal kejadiannya di masa depan. Dr. Rifat pun diperintah untuk memilih ketiga kartu secara acak. Setelah kedua kartu dibuka oleh Louis pun meramalkan bahwa Dr. Rifat akan kehilangan seseorang yang sangat menyayanginya. Ketika kartu yang ketiga akan dibuka, Dr. Rifat pun langsung pergi dari sana karena ajakan dari Maggie. Ketika berada di rumah sakit, Huwaida pun kembali sadar setelah diberi bunga silpium yang ditemukan oleh Dr. Rifat sebelumnya. Di samping itu, Dr. Rifat juga meninggalkan surat kepada Huwaida jika ia ingin membatalkan tunangan mereka. Hal ini dilakukan Dr. Rifat sebab ia teringat ramalan dari Louis jika orang yang menyayanginya akan mati. Beberapa hari kemudian, Dr. Rifat mendapatkan kabar dari saudarinya jika kakaknya atau Reda mengalami penyakit aneh di pemukimannya. Dengan bergegas, Dr. Rifat pun langsung pergi ke sana. Ketika Dr. Rifat melewati rumah dari Shiraz, ia pun teringat masa kecilnya dahulu ketika pernah bermain di sana. Setibanya di kampung halamannya, Dr. Rifat pun langsung menemui Reda dan bertanya kepada kakak iparnya yang bernama Nagat tentang apa yang terjadi kepadanya. Nagat pun menjelaskan jika Reda seperti ini karena dipanggil oleh makhluk tak kasat mata bernama Nayat yang rumornya akan membuat seseorang menjadi gila. Dr. Rifat pun langsung merasa marah dan mengatakan jika cerita seperti itu tak ada. Kemudian, Dr. Rifat pun langsung bergegas menuju klinik terdekat yang dokternya adalah muridnya dahulu. Ia bernama Kamal. Saat ini, Kamal sedang melakukan pengabdian di desa terpencil sebelum ia akan ditugaskan di perkotaan. Ketika Dr. Rifat ingin melaporkan kejadian mengenai Reda, Kamal pun langsung mengatakan jika ia sudah memeriksanya namun tak ada penyakit apapun di dalam tubuhnya. Ia juga menjelaskan jika kejadian ini sudah terjadi beberapa kali pada orang yang berbeda-beda. Dengan kata lain, penyakit ini ada sangkut pautnya dengan cerita mitos dari Nayat. Mendengar hal itu, Dr. Rifat pun langsung merasa marah dan mengatakan jika cerita mitos itu tak nyata. Tak ada hal-hal mistis dalam ilmu sains. Dr. Rifat pun kemudian meminta berbagai obat dan mengajak Kamal untuk kembali menemui kakaknya. Ketika tiba di depan rumahnya, Dr. Rifat pun merasa terkejut dengan banyaknya orang di depan rumahnya yang salah satunya adalah dukun atau seorang paranormal. Dr. Rifat pun langsung mengusir mereka semua dan mengatakan jika ilmu yang mereka gunakan adalah kebohongan. Untuk membuktikan jika ucapannya itu benar, Dr. Rifat pun mengajak Maggie dan juga Kamal untuk mendatangi tempat di mana orang-orang dipanggil oleh Nayat. Setibanya di sana, awalnya semua baik-baik saja. Akan tetapi, setelah beberapa saat, Dr. Rifat mendengar suara wanita yang memanggilnya yang tak didengar oleh yang lainnya. Ketika sudah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Dr. Rifat pun langsung tak sadarkan diri. Kemudian, saat ia tersadar, dirinya pun malah diikat di sebuah kursi entah oleh siapa. Di samping itu, Reda pun bertanya kepada adiknya apakah kini dia juga mendengarnya. Dr. Rifat pun menjawab jika itu hanyalah halusinasi. Hal-hal gaib itu tak nyata. Reda kemudian menasihati adiknya jika sikapnya sama saja seperti waktu kecil.
Ada kalanya kita harus mempercayai suatu hal yang tak bisa dipikir dengan akal sehat. Mendengar hal itu, Dr. Rifat tetap bersikeras jika semua ini tak nyata. Dr. Rifat juga mengatakan jika ia mengenal Nayat yang dilihatnya yang merupakan tetangga mereka. Tak lama kemudian, istri dari Reda pun malah berniat menusuk telinga suaminya agar dia tak mendengar lagi panggilan dari Nayat. Dr. Rifat yang melihat hal itu, dia pun langsung bergegas untuk mencegah istri kakaknya yang ingin melakukan hal gila. Sementara itu, Dr. Rifat bergegas menemui tetangganya yang anaknya sangat mirip dengan Nayat yang dilihatnya. Setelah tiba di sana, Dr. Rifat pun berusaha menjelaskan tentang tujuannya kemari. Seorang pria yang bernama Salah pun mengatakan jika Nayat itu bukanlah anaknya. Tak diduga, anak dari Salah pun langsung memukul ayahnya hingga pingsan. Setelah itu, anak dari Salah pun menunjukkan kepada Dr. Rifat mengenai kebenaran yang sesungguhnya. Di masa lampau, Salah memiliki 2 anak kembar perempuan. Suatu hari, salah satu anaknya dibunuh oleh ayahnya dan dibuang jasadnya ke dalam danau. Dan itulah kisah asal-usul dari Nayat. Setelah mendengar cerita itu, Dr. Rifat pun langsung bergegas ke tempat dari Nayat sebelumnya untuk mencari tahu apakah benar kisah itu adalah kenyataan. Sementara itu, Huwaidah yang baru mendengar kabar mengenai kakak dari Dr. Rifat, dia pun langsung mendatangi Dr. Rifat di kampung halamannya. Kembali ke Dr. Rifat, setelah dia menyelam ke dalam danau, ia pun akhirnya menemukan tengkorak dari wanita yang dia anggap sebagai Nayat. Ketika akan membawa tengkorak itu menuju ke permukaan danau, muncullah Reda yang membuat Dr. Rifat pun merasa terkejut. Dr. Rifat pun merasa bingung untuk memilih menyelamatkan yang mana, sebab persediaan oksigennya kini kian menipis. Namun, Reda seperti memberikan pesan agar Dr. Rifat membiarkannya tenggelam ke dasar danau. Setelah Dr. Rifat tiba di permukaan, kini dia pun mulai percaya dengan hal-hal yang berbau gaib. Di kampung halamannya, mereka semua pun merasa berduka atas kematian dari Reda yang berhasil diambil dari dalam danau. Beberapa hari kemudian, Dr. Rifat merekomendasikan Kamal ke sebuah rumah sakit di universitasnya karena ia telah membantunya sebelumnya. Karena kejadian yang menimpa kakaknya, Dr. Rifat pun ingin mengetahui lebih jauh tentang dunia supranatural. Kamal yang mempelajari banyak kisah mitos dan legenda, dia pun menjelaskan berbagai kisah supranatural yang dipercaya oleh sebagian besar orang. Adapun cara mendatangi dunia lain yaitu dengan memfokuskan diri sebelum tidur. Dr. Rifat pun menjalankan saran dari Kamal agar bisa masuk ke dunia lain dan mencari tahu tentang kebenaran di dalamnya. Setelah Dr. Rifat mulai tertidur, ia pun berada di sebuah ruangan dan melihat Shiraz atau teman masa kecilnya dahulu. Ketika Dr. Rifat ingin mendekatinya, Shiraz pun langsung menghilang dari sana. Tak lama kemudian, muncullah sosok iblis yang sangat menyeramkan. Dr. Rifat pun langsung berlari dan mencoba membuka pintu dengan sebuah kunci. Namun, seketika dia pun langsung tersadar. Awalnya, Dr. Rifat mengira jika itu hanyalah mimpi biasa. Namun, dia merasa ada yang aneh setelah kunci yang ada di dalam mimpinya kebawa ke dunia nyata. Kejadian itu pun mulai membuat Dr. Rifat merasa yakin dengan dunia supranatural. Bahkan, Dr. Rifat mulai mengasingkan diri dari sahabatnya atau Maggie. Merasa jika ia membutuhkan jawaban lebih lanjut, Dr. Rifat pun kembali menemui Kamal dan menceritakan tentang mimpinya. Mendengar cerita dari Dr. Rifat, Kamal pun menyimpulkan jika semua itu mungkin saja ulah dari salah satu iblis yang bernama Lucifer. Namun, bisa jadi Dr. Rifat malah mengalami tidur dengan berjalan. Untuk memastikan mana yang benar, Kamal pun menyarankan Dr. Rifat untuk menaburkan tepung di area kamarnya. Di mimpi yang keduanya, Dr. Rifat kembali melanjutkan mimpinya dan bertemu dengan iblis sebelumnya yang kembali mengejarnya.
Dokter Rifat pun langsung berlari dari sana dengan melewati berbagai ruangan demi ruangan. Di salah satu ruangan, Dokter Rifat bertemu berbagai orang yang merupakan ingatannya di masa lalu. Setelah tersadar, Dokter Rifat pun melihat jejak kaki yang sangat aneh dan melihat kucingnya yang tewas seperti di mimpinya. Setelah kembali melakukan konsul dengan Kamal, kini Kamal pun merasa yakin jika semua itu adalah ulah dari Lucifer. Jalan satu-satunya yaitu Dokter Rifat disarankan untuk mencari jalan keluar dari mimpinya dan mencoba memahami dengan maksud dari mimpinya. Kemudian, Dokter Rifat pun berencana melanjutkan mimpinya dan mencari tahu tentang siapa yang mengganggunya selama ini. Di mimpi yang selanjutnya ini, Dokter Rifat merasa bingung sebab dia berada di sebuah alam yang sangat menakutkan. Di samping itu, ia juga kembali diserang oleh makhluk mengerikan sebelumnya. Setelah dirasa jika semua ini adalah ulah dari si Ras atau teman masa kecilnya, Dokter Rifat pun langsung bergegas mendatangi rumah dari si Ras untuk mencari tahu mengapa dia terus mengganggunya. Setelah tiba di depan rumah dari si Ras, seorang pemiliknya yang bernama Ibrahim pun mengatakan jika tak ada yang boleh masuk ke rumah ini. Karena hal itu, Rifat pun memutuskan untuk kembali pulang. Setelah itu, dia pun mencoba menganalisa sendiri mengenai hal-hal yang terjadi di mimpinya. Menyadari jika apa yang terjadi di dalam mimpinya selalu menjadi nyata, Dokter Rifat pun kemudian membawa tali dan juga kapak untuk mengejar iblis yang ada di mimpinya. Tak diduga, ketika Dokter Rifat akan berhasil mengejar iblis di dalam mimpinya, Hawaida pun malah mendatanginya dan malah mengambil beberapa benda yang dibawanya. Seketika, iblis itu pun kembali menyerang balik Dokter Rifat. Keesokan harinya, Dokter Rifat ditemui oleh seorang pria yang memberikannya kunci dari rumah milik si Ras. Dokter Rifat pun kemudian bertanya tentang di mana Ibrahim atau orang dari pemilik rumah ini berada. Orang itu pun menjawab jika Ibrahim telah melakukan bunuh diri dan menitipkan sebuah surat beserta kunci rumahnya agar diberikan kepada Dokter Rifat. Di dalam surat itu, terdapat cerita mengenai Ibrahim ketika masih kecil. Waktu itu, Ibrahim dibawa oleh ibunya untuk ikut bekerja bersamanya di rumah dari keluarga si Ras. Awalnya, keadaan pun berjalan dengan normal dan tak ada yang aneh. Namun, setiap tengah malam, Ibrahim mendengar suara aneh yang berasal dari lantai bawahnya. Ibrahim pun mencoba menceritakan hal itu kepada ibunya. Namun, ibunya pun menganggap jika itu hanyalah tikus yang mungkin saja berada di ruang bawah tanah. Karena suara itu sering muncul di malam hari, Ibrahim pun mencoba mencari tahu tentang asal-usul dari suara itu. Dan akhirnya, ia pun berhasil menemukan suara itu di ruang bawah tanah. Di sana, terdapat seorang wanita atau si Ras. Si Ras pun menjelaskan kepada Ibrahim jika dia berada di bawah sini karena dihukum oleh orang tuanya. Ia sangat membenci orang tuanya. Mendengar cerita itu, Ibrahim pun menyuruh si Ras untuk tenang sebab dia akan membalaskan perbuatan dari orang tuanya. Di suatu malam, Ibrahim pun membakar kamar dari orang tua si Ras berharap hal itu bisa membuat si Ras merasa senang. Namun, hal itu malah menjadi mimpi buruk bagi Ibrahim, sebab api itu malah merambat ke seluruh rumah dan si Ras pun tak bisa diselamatkan. Setelah membaca surat itu, kini Dokter Rifat pun mulai sadar bahwa selama ini si Ras menemuinya karena ingin meminta tolong kepadanya. Dengan bergegas, Dokter Rifat pun mencoba mencari jalan ke bawah tanah sesuai cerita dari Ibrahim. Berkali-kali Dokter Rifat memasuki ruangan demi ruangan agar bisa menemukan jalan ke ruang bawah tanah. Namun, hasilnya pun ternyata nihil. Tak menyerah begitu saja, Dokter Rifat pun mengulangi kegiatannya dengan memasuki ruangan demi ruangan.
Sementara itu, Maggie yang tengah mencari Dr. Rifat di kantornya, dia pun menemukan kartu tarot milik Louis beserta pesan untuk Dr. Rifat mengenai kartu terakhirnya yang belum dibuka. Ternyata, menurut kartu tarot terakhirnya, Dr. Rifat akan kehilangan seseorang yang menyayanginya yang berasal dari dunia lain. Kembali ke Dr. Rifat, beberapa hari pun telah berlalu. Ia masih belum juga menemukan keberadaan dari Shiraz. Ketika mencoba memahami cerita dari Ibrahim lagi, akhirnya dia pun mulai sadar tempat dari Shiraz berada. Di ruang bawah tanah, Dr. Rifat mencoba mengambil tengkorak dari Shiraz dan berniat menguburkannya. Namun, ketika ia telah keluar, datanglah Huwaida bersama saudarinya yang tengah mencarinya. Beberapa saat kemudian, Huwaida dan yang lainnya pun malah melakukan bunuh diri secara tragis. Dr. Rifat pun kemudian berteriak dan bertanya kepada Shiraz mengapa ia melakukan hal ini. Dengan sangat frustasi, Dr. Rifat pun berniat untuk melakukan bunuh diri. Beruntungnya, datanglah Maggie yang tiba tepat waktu. Ternyata, penglihatannya mengenai Huwaida sebelumnya ternyata tak nyata. Tak diduga, Maggie pun tiba-tiba kerasukan Shiraz yang berterima kasih kepada Dr. Rifat. Dr. Rifat pun bertanya mengapa ia selalu mengganggunya. Shiraz pun menjawab jika itu bukanlah ulahnya, malah ia membantunya dalam banyak hal. Salah satunya seperti menyelamatkannya dari wabah mumi. Andai ia tak menyelamatkannya, mungkin Dr. Rifat akan tewas juga seperti ketiga ilmuwan yang bersamanya. Kemudian, menunjukkannya jalan ketika tersesat di gurun pasir, lalu menyelamatkannya dari godaan Nayat. Shiraz kemudian mengatakan jika sebenarnya yang mengganggunya selama ini adalah teman dekatnya. Setelah itu, Shiraz pun berpamitan kepada Dr. Rifat jika mereka mungkin tak akan bisa bertemu lagi, sebab dirinya telah melanggar sebuah peraturan yang mana ia tak boleh berkomunikasi dengan manusia. Jika hal itu terjadi, ia akan musnah selamanya. Seketika, Maggie pun kembali sadar dan Shiraz pun menghilang untuk selamanya. Di depan rumah dari Shiraz, datanglah Huwaida dan saudarinya yang khawatir dengan keadaan dari Dr. Rifat yang tak bisa dihubungi. Beberapa hari kemudian, Maggie pun berpamitan kepada Dr. Rifat sebab tugasnya yang sudah selesai. Tak lupa, Dr. Rifat pun mengucapkan terima kasih sebab Maggie yang telah banyak membantunya. Ketika Dr. Rifat tengah menyendiri di dalam kamarnya, dia pun melihat sebuah kartu tarot di mejanya yang bergambar Lucifer. Di kartu itu, tertulis pesan yang berisi bahwa menyenangkan bermain-main denganmu. Salam dari Louis. Dan kemudian, series pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada video kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.